Hai, selamat datang di Spesialis Dewasa. Selamat datang kembali di channel Spesialis Dewasa. Kali ini kita akan membahas mengenai mie instan. Nah, mie instan. Nah, siapa yang tidak pernah makan mie instan ya? Bahkan saya sendiri pun suka memakan mie instan sebenarnya. Ya, minimal saya rasa semua orang pasti pernah mencoba mie instan. Mungkin ada yang suka, ada juga yang biasa aja. Nah, karena harga yang tergolong murah dan rasanya yang disukai banyak orang, mie instan merupakan salah satu primadona ya di kala tanggal-tanggal tua biasanya. Nah, di sini saya akan bahas mengenai alasan mengapa Anda sebaiknya tidak terlalu banyak mengkonsumsi mie instan. Oke, di sini sudah saya jabarkan ya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, dari pengawet. Nah, mie instan itu pada umumnya pasti menggunakan pengawet ya. Tujuannya biar apa? Tentu saja biar tahan lama, biar nggak cepat rusak barangnya. Nah, yang dikhawatirkan apabila Anda terlalu banyak mengkonsumsi mie instan, itu dapat terjadi gangguan baik pada hati maupun pada saraf, karena ada beberapa pengawet yang dapat merusak organ-organ tersebut jika dikonsumsi terus-menerus dalam waktu berkepanjangan. Nah, kemudian kita bahas juga pada mie instan. Itu biasanya tinggi garam. Jadi kadar garamnya itu banyak ya, bahkan bisa sampai 9 sampai dengan 11 sendok. Nah, ini hanya perkiraan ya. Nah, ini sudah tergolong tinggi ya. Nah, hal yang dikhawatirkan apabila mengkonsumsi mie instan sering ya, secara sering berkelanjutan berkepanjangan, ini tinggi garam dapat memicu terjadinya hipertensi. Nah, di mana hipertensi jika dibiarkan berkelanjutan juga dapat mengakibatkan stroke. Nah, ini adalah bahaya yang mengintai Anda apabila Anda mengkonsumsi makanan tinggi garam. Salah satu yang tinggi garam itu adalah terdapat pada mie instan ya. Nah, jadi saran saya, makan mie instan sebaiknya tidak boleh terlalu sering ya. Kemudian kita masuk juga ke yang berikutnya, tinggi kalori. Nah, apa itu kalori? Mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi kalori adalah bisa dikatakan satuan yang dipakai untuk mengukur kandungan makanan tersebut untuk merubahnya menjadi energi. Jadi bisa dikatakan itu satuannya seperti itu ya. Nah, pada mie instan itu kandungannya kan terdapat ada karbohidrat, kemudian ada lemak ya, dan juga ada protein. Nah, yang paling mendominasi di sini adalah yang dua ini, karbohidrat dan lemak. Ini paling mendominasi, sedangkan untuk proteinnya itu sangat kecil sekali menurut saya. Menurut saya sangat kecil sehingga bisa dikatakan bahwa mie instan ini sebenarnya kadar gizinya itu sangat buruk karena hanya tinggi di karbohidrat dan di lemak saja. Nah, karbohidrat di tubuh akan dipecah menjadi glukosa atau gula, yang mana jika Anda mengkonsumsi secara berlebihan dapat mengakibatkan kencing manis atau diabetes ya. Nah, jadi sudah ada beberapa penyakit ya yang dikhawatirkan jika mengkonsumsi mie instan dalam waktu berkepanjangan atau terlalu sering ya. Nah, kemudian untuk lemak sendiri ini juga lumayan tinggi dalam mie instan. Ini jika Anda mengkonsumsinya secara berkepanjangan ditakutkan dapat mengakibatkan penumpukan plak lemak pada pembuluh darah Anda. Nah, kemudian juga perlu diingat jika terjadi penumpukan
plak lemak pada pembuluh darah. Itu juga dapat mengakibatkan terjadinya tekanan darah tinggi dan juga stroke. Nah, jadi jika dia menumpuknya itu di lemak di pembuluh darah jantung, itu bisa mengakibatkan jantung koroner juga ya. Nah, jadi berikutnya kita akan bahas itu adalah kandungan MSG-nya. Nah, untuk MSG ini itu hampir sama ya seperti garam ya, itu juga dapat memicu terjadinya hipertensi juga. Nah, juga ada beberapa pendapat ya yang mengatakan bahwa MSG ini dapat mengakibatkan otak jadi kurang cerdas. Tapi untuk penelitian sendiri sebenarnya belum ada. Nah, mungkin ini ya pemaparan singkat mengenai kandungan-kandungan yang terdapat dalam sebuah mie instan. Nah, kemudian bagaimana bang caranya? Apakah kita memang tidak boleh sama sekali makan mie instan? Nah, jawabannya adalah boleh. Kita boleh makan mie instan, asalkan itu dibatasi ya, minimal itu paling banyak itu 1 kali per 2 minggu. Nah, itu saran saya. Kemudian untuk penyajiannya itu juga sebaiknya kita harus rombak sedikit. Nah, mengingat tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama di bagian kalori ya. Nah, saran penyajian yang pertama, apabila Anda sedang membuat mie instan ya, itu usahakan terutama pada saat membuat mie kuah atau mie rebus, itu usahakan air rebusan itu diganti dulu, baru diganti dengan air rebusan yang baru. Gunanya adalah untuk menghilangkan pengawetnya. Jadi Anda tidak mau mengkonsumsi terlalu banyak pengawetnya, dan juga garam juga akan tidak terlalu banyak dikonsumsi, karena garam dan pengawetnya itu akan larut di rebusan yang pertama. Nah, kemudian saran penyajian selanjutnya adalah mengenai kalori. Nah, berhubung kalori pada mie instan ini sudah tinggi, yaitu sekitar 300-500 kalori per sajian. Nah, kita bahas yang karbohidratnya. Berhubung karbohidrat itu sudah banyak, jadi sebaiknya tidak usah dimakan atau dikonsumsi dengan menggunakan tambahan nasi, karena di sini karbonya sudah banyak. Dan juga begitu juga dengan lemak, karena lemaknya sudah banyak, usahakan jangan ditambah lagi seperti minyak-minyak atau intinya yang berlemak, itu sebaiknya jangan. Gantilah dengan protein, misalnya telur atau sayur-sayuran, serat ya. Nah, jadi nutrisinya itu masih seimbang, dan Anda juga tidak seperti memakan makanan junk food. Nah, kemudian apabila Anda mengkonsumsi mie instan, itu saya sarankan untuk rutin berolahraga, guna untuk menghindari obesitas, karena kalorinya itu tinggi. Nah, jadi dengan berolahraga, kalori yang masuk itu dapat Anda kelola ya menjadi energi melalui olahraga, jadi tidak menimbun lemak. Karena jika Anda makan banyak kalori tapi Anda sedikit beraktivitas, itu otomatis dia akan menjadi lemak yang menimbun di tubuh Anda dan terjadi obesitas. Nah, mungkin sekian video saya, semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan saya juga mohon maaf karena pada saat proses pembuatannya tadi memang ada sedikit gangguan, jadi saya cut beberapa bagian. Nah, terima kasih, see you di next video, bye.